wacana-wacana yang diputar di masjid itu jangan terus formalistik Islam simbolik. Jadi misalnya di masjid Anda cari informasi opo atau kok Lombok iki bertahan 70.000. Itu saya bisa supply bahan ke Anda. Iki bulog tenanan pora iki ngomong ini, iki jujur pora. Saya bisa kasih bahan ke Anda. Rumah samu aku kurang ngerti bab beras loh piye. Gitu loh, bisa saya kasih supply, bisa video, bisa bagan-bagan, tapi pokoknya ada layar di masjid yang memberi wacana selengkap mungkin. Jadi jangan dipasai layar untuk aliran tok. Kalau bisa semua aliran diungkapkan tidak apa-apa, tapi semuanya dikasih supaya orang belajar untuk memilih. Misalnya sekarang orang curiga kepada wah Syiah syahadatnya ditambah-tambah. Nah aku bareng ya tak tambah. Syahadat resminya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi nanti saya teruskan sendiri dalam hidup saya. Saya bersaksi bahwa Lombok ini ciptaan Allah dan haknya Allah. Aku kepedesan sidik, aku langsung Al-Fatihah. Harus ngopo gue. Gue ya syahadatku kok. Gitu loh. Nah, kalau saya mewajibkan syahadat Lombok itu bagian dari syariat syahadat, baru saya salah. Tapi kalau meneruskan syahadat dengan penghayatan rasa syukur terhadap hidayah Allah dan rahmat alam semesta kan malah bagus. Satu. Terus untuk teman kita ini Pak Musli, kita ini kan semua orang pekerjaannya dakwah. Ya. Tidak ada ustadz profesi dakwah, itu tidak ada. Yang ada semua manusia berdakwah, semua manusia bertablik. Yang ada sekarang adalah ustadz-ustadz, sebagian besar ustadz-ustadz yang menolak dakwah, menolak tablik. Lu dakwah kuwi nyeluk wong sing durung Islam Angger rada ora cocok karo kowe malah kok kon lunga kok. Lho kuwi dudu dakwah kuwi. Buang kuwi jenenge. Gitu loh. Dakwah itu ya memanggil orang yang belum Islam untuk datang ke Anda. Anda harus punya kearifan untuk bergaul dengan macam-macam orang. Wong aku iki nggawa seorang ateis dari Belanda, namanya seorang tokoh namanya Eugene van Erven. Saya ajak ke Masjid Unibro dan langsung saya umumkan di mihrab, tak ajak maju, saudara-saudara ini komunis, ateis. Ya, sebelum dia ngomong yang mau bunuh sekarang saya saksikan. Kamu jangan ngomong halal darahnya tanpa membunuhnya. Sebab kalau kamu sudah ngomong itu halal darahnya tapi kamu tidak membunuh, kamu melanggar surat kamu melanggar juz 29. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ojo ngomong tok nek pancen ke halal darahnya patenono. Daftaran sak yojo piro sing arep kepateni, dilaksanakan berapa tahun, sak Indonesia perang tahun. Ning kira-kira urung nganti mateni wong siji kowe wis dipateni dhisik. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, dakwah itu punya kearifan kepada orang yang justru belum Islam. Bikinlah orang wanita yang belum pakai jilbab berani masuk. Ya orang jurnal imaman turu ya ora, tapi kan ya tapi pokoknya terbuka loh, justru dakwah itu kepada yang belum. Lagi dakwah sesama santri lah tinggal ngopo. Kampanye ketua partai Demokrat strip ketua dewan pembina Demokrat kuwi jabatan loro didadekke siji Gusti Allah merangkap malaikat, merangkap nabi. Ya, terus sing ngrungokke ya wong Partai Demokrat. Lah kuwi lha pekok to kuwi? Lah nggo apa kuwi? Wong kowe mendakwahkan Partai Demokrat tok ning ngarepe wong Demokrat. Kowe nglumpukke wedhus, wahai kambing, jadilah kambing. Lah wis wedhus. Pekok. Gitu ya. Satu. Berikutnya, seorang ulama harus tahu baunya orang salah. Dan dia ndak apa belepotan baunya orang salah. Ning aja njur dieksploiter. Kowe nang pasar kembang jo ngopo kowe rene dakwah. Ya ora, kuwi ya aja ya to. Tapi harus ibarat kucing Pak, anak kucing terperosok ke dalam parit yang busuk. Seorang mubalik, seorang dai, pendakwah, dia bukan berpidato di atas jalan. Wahai anak kucing yang ada di dalam parit busuk, keluarlah engkau
zulumati ilan nur. Kucingnya yang harus kamu lakukan adalah turun ke parit. Korban kotor-kotor sedikit, malah kotornya itu indah karena kamu sedang menolong anak kucing. Ambillah kucing itu, didusi, dipakani, didol. Lanjut didol. Gitu loh ibaratnya ya. Lah iya gitu loh. Dakwah kok buang orang. Ada orang ngirimi selamatan bersyukur dibuang. Gitu kan? Kamu itu tidak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Itu kan? Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo itu. Gak bisa. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam. Nama alatnya iman, tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Jelas. Kurang biaya coba. Epistemologinya kan sangat jelas. Gitu. Langge kan mau Islam kok ndak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Kamu disuruh gantiin Islam bisa ndak? Islam ki ono Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu tidak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinal dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam, kamu dibela oleh Allah. Betul tidak? Jadi nggak usah GR kamu yang membela Islam. Loh, saya tidak mengatakan Islam tidak perlu dibela. Yang lebih perlu dibela itu kamu. Nah, Allah membela kamu dengan syarat peganglah Islam, gitu loh. Lah kalau Islam yang seharusnya jadi teken, malah ngongkon kene sing dadi teken, lalu teken-teken. Nah, kan kita jalan tongkatnya itu Islam. Lah kalau tongkatnya ini minta kita bela loh, wong sing marake mlaku dedeki ana tongkat malah tongkatnya aku tuntunan mlaku lah terus piye? Ini belum ngomong subjek objek dalam bahasa. Aku membela Raffi. Artinya adalah Raffi bukan aku. Arti yang lain adalah aku bukan Raffi. Jadi kalau aku membela sesuatu atau seseorang berarti seseorang atau sesuatu itu bukan aku, bener gak? Kalau aku membela Islam berarti aku bukan Islam, jelas. Rawahu Kiai Toto, gitu kan? Saya enggak marah, enggak apa-apa, maksudnya baik. Tapi kalau Anda ingin membela Islam, nomor satu adalah kemanapun Anda tampil, mereka semua merasa dibela oleh Anda. Kan begitu? Bukan merasa terancam oleh Anda. Gitu loh, Rek. Nek perasaku, nek nganggo akal kalau fikir.